Di sini saya akan membahas perkembangan akuntansi translasi. Yang pertama, sebelum tahun 1965, praktik translasi kebanyakan perusahaan AS dipandu oleh Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 4 yang kemudian diterbitkan kembali sebagai bab 12 dalam ARB nomor 43. Pernyataan ini mendorong penggunaan metode kini-mengkini. Keuntungan atau kerugian translasi langsung dimasukkan ke dalam laba. Keuntungan atau kerugian bersih saling dihapuskan selama periode berjalan. Kerugian translasi bersih diakui dalam laba tahun berjalan, sedangkan keuntungan translasi bersih ditangguhkan dalam akun penundaan neraca dan digunakan untuk menghapuskan kerugian translasi pada masa mendatang. Pada tahun 1965 sampai 1975. Bab 12 ARB nomor 43 memperbolehkan pengecualian tertentu atas metode kini non-kini. Dalam keadaan tertentu, persediaan dapat ditranslasikan berdasarkan kurs historis. Utang jangka panjang yang timbul karena pembelian aktiva jangka panjang dapat ditranslasikan berdasarkan kurs kini apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar besar dan dianggap tetap. Setiap perbedaan akuntansi disebabkan oleh penyajian ulang utang diperlakukan sebagai bagian dari biaya perolehan aktiva. Mentranslasikan seluruh utang dan piutang dalam mata uang asing berdasarkan kurs kini diperbolehkan setelah Accounting Principles Board Opinion nomor 6 dikeluarkan pada tahun 1965. Perubahan terhadap ARB nomor 43 kini memberikan pilihan translasi yang lain bagi perusahaan. Pada tahun 1975 sampai 1981, untuk mengakhiri keanekaragaman perlakuan yang diperbolehkan menurut standar translasi sebelumnya, FASB mengeluarkan FAS nomor 8 yang kontroversial pada tahun 1975. Penangguhan keuntungan dan kerugian translasi tidak diperbolehkan lagi. Keuntungan dan kerugian translasi dan transaksi mata uang asing harus diakui dalam laba selama periode perubahan kurs nilai tukar. Reaksi perusahaan terhadap FAS 8 beraneka ragam. Beberapa pihak mendukung dasar teori yang digunakan, sedangkan banyak yang lain mengecam karena distorsi yang dapat ditimbulkan dalam laba perusahaan yang dilaporkan. FAS nomor 8 dikritik karena menyebabkan hasil akuntansi yang tidak sesuai dengan kenyataan ekonomi. Pengaruh yo-yo FAS nomor 8 terhadap laba perusahaan juga menimbulkan perhatian di kalangan eksekutif sejumlah perusahaan multinasional. Mereka mengkhawatirkan laba perusahaan yang dilaporkan akan terlihat lebih fluktuatif bila dibandingkan dengan laba perusahaan domestik dan dengan demikian akan menekan harga saham perusahaan. Pada tahun 1981 hingga kini. Pada bulan Mei 1978, FASB mengundang komentar publik terhadap 12 pernyataan pertama yang dikeluarkannya, di mana banyak yang menanggapi ketidakpuasan publik tentang FAS nomor 8, sehingga FASB mempertimbangkan kembali FAS nomor 8, dan setelah melalui banyak pertemuan dan 2 draft sementara, FASB menerbitkan Statement of Financial Accounting Standards nomor 52 pada tahun 1981. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.